Dalam surat Al-Maidah ayat 116 ini terjadi dialog antara Allah dengan Isa. Mari kita lihat ya, teks Qur'annya. Wa id qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata, Allah berfirman, berkata kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah? Isa, apa memang kamu mengatakan kepada orang-orang supaya mengatakan, jadikanlah aku ini sebagai Tuhan, jadikanlah ibuku ini sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah? Jadi Allah tanya, kamu menyampaikan kepada umatmu, apa kamu mempromosikan enggak kalau dirimu itu Tuhan? Kamu sampaikan apa anda tuh kalau ibumu itu Tuhan selain Allah? Qala, ketika ditanya begitu, Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi yang mengatakan Isa Tuhan itu siapa? Bukan Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan itu adalah umatnya. Umat Isa beranggapan Isa sebagai Tuhan. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, itu diawali karena rasa cinta kepada Isa, cinta yang berlebihan naik kepada guru, akhirnya terjebak dengan syirik. Ini terjadi pada Isa alaihissalam. Yang ketiga, sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkaca dari sejarah-sejarah sebelumnya, bagaimana bermunculan kesyirikan itu berawal dari cinta yang berlebihan. Maka Rasul tidak ingin itu terjadi kepada dirinya, sehingga Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, An Ibnu Abbas sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Ibnu Abbas mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata alal minbar, di atas mimbar. Kata Umar, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi katakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, janganlah kalian menyanjung aku, kata Nabi, janganlah kalian memuji-muji aku, dalam pengertian memuji yang berlebih-lebihan. Kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam, Isa putra Maryam. Fa inna ma'ana abduhu, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan olehmu Abdullah wa rasuluh, aku ini hamba Allah, aku ini Rasulullah, utusan Allah. Ini pesan Nabi, karena Nabi tidak ingin umatnya terjebak karena berawal dari cinta kepada Nabi, tetapi kemudian nanti khawatir cinta yang berlebihan menyanjung memuji aku, akhirnya itu terjadi seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa berlebih-lebihan. Tentu persoalannya bukan berarti kita tidak boleh cinta kepada Rasulullah, bukan itu. Kita harus cinta kepada Rasulullah, dan jangan sampai keliru. Bukan berarti Muhammadiyah tidak suka sholawat, bukan berarti Muhammadiyah tidak cinta kepada Nabi, bukan. Dalil-dalil tentang cinta kepada Nabi banyak, di antaranya surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah punya pandangan bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi adalah dengan
mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi. Itulah bentuk cinta kita kepada Nabi. Ya. Kita boleh dan harus cinta kepada Nabi, tetapi Nabi tidak ingin kecintaan kepada Nabi itu berlebih-lebihan, disanjung berlebih-lebihan, supaya tidak terjebak kepada kesyirikan sebagaimana terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ini pesan Nabi, ya, yang pertama dalam hadis riwayat Bukhari. Pesan yang kedua, saya akan bacakan 3 pesan nih hadisnya. Dari Atha bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi pernah berdoa begini, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala. Janganlah engkau jadikan kuburku nanti kalau aku mati. Ini dikatakan Nabi ketika masih hidup. Jangan sampai nanti ya Allah ketika aku sudah meninggal dunia, kuburku nanti malah dijadikan sebagai berhala yu'badu yang disembah. Ya. Istadda ghadaballahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah sangat marah, Allah sangat marah kepada satu kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi tidak ingin kalau kubur Nabi itu diagung-agungkan berlebih-lebihan. Kubur Nabi jangan sampai seperti masjid, didesain sedemikian rupa, lalu di kuburnya sudah disiapkan sajadah, setiap kali muka kubur bisa sholat di situ, bisa itikaf di situ, bisa baca Quran di situ, bisa berzikir di situ. Itu sebenarnya dia telah menjadikan kubur sebagai masjid yang Nabi sendiri sebenarnya tidak mau, Nabi tidak suka. Tapi kalau kita lihat sekarang justru banyak, padahal itu bukan kubur Nabi, Nabi saja tidak mau. Maka inilah yang sebenarnya tidak sadar itu sedang terjebak kepada perbuatan syirik. Dia sedang mengagungkan kuburan orang-orang soleh, dia sedang mengagungkan kuburan orang-orang tertentu karena dia mengagungkan terhadap kuburnya sedemikian rupa. Padahal Nabi sudah berpesan. Dan doa Nabi ini dulu kemudian Allah kabulkan. Kubur Nabi dijaga sangat ketat di Masjid Nabawi, dijaga oleh askar. Tidak boleh ada satu orang pun yang meminta kepada kubur Nabi menjerit, meratap atau berlama-lama di situ, dijaga. Karena Nabi sudah berdoa dulu, Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'badu. Pesan Nabi yang ketiga, hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Jadi rumah itu tidak boleh dijadikan seperti kubur. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai id. Jadi rumah tidak boleh dijadikan seperti kubur. Artinya di rumah itu jangan sepi. Yang sepi itu adalah kuburan, pekuburan. Kalau mau ngaji di rumah, kalau mau zikir boleh di rumah, mau sholat di rumah. Tapi kebalikannya, jangan sampai ngaji di kubur, sholat di kubur, zikir di kubur. Karena pesannya Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kubur. Ya kubur itu ya sepi, tidak ada ngaji, bukan tempat zikir, bukan tempat ibadah, itu kuburan, bukan tempat ibadah. Rumahmu jangan sampai seperti itu. Berarti di rumah kita harus ada zikir, harus ada ibadah. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan menjadikan kuburku sebagai Eid, sebagai hari raya, tempat berkumpul, disanjung-sanjung di sana dan seterusnya. Wassallu alayya, dan berselawatlah kalian alayya kepadaku, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sholawat kalian yang dibaca di mana saja itu akan sampai kepadaku.
yang terakhir. Orang-orang Syiah pun menurut saya ini sudah terjebak kepada syirik orang Syiah itu. Ya. Karena orang-orang Syiah itu berawal mahabbah, cinta kepada Ali, cinta kepada Husain anaknya Ali, cinta kepada Ahlul Bait. Tentu itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Kita harus cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Kita tidak boleh benci kepada Ahlul Bait, harus cinta sebagaimana orang-orang Syiah cinta kepada Ahlul Bait. Tetapi yang menjadi problem adalah orang-orang Syiah itu cinta kepada Ali, cinta kepada Ahlul Bait menjadi cinta yang berlebih-lebihan, sehingga Syiah yang ekstrim menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Syiah yang ekstrim mengatakan kedudukan Ali itu sama dengan Rasulullah SAW. Dan tentu orang-orang Syiah banyak mencaci maki. Dari kasus cinta yang berlebih-lebihan kemudian naik kepada gulu, sebenarnya orang Syiah sudah terjebak kepada syirik karena dia sudah berlebih-lebihan. Beberapa kutipan-kutipan tentang gulunya orang-orang Syiah. Barang siapa yang mencintai Ali, maka Allah akan mencintainya. Barang siapa yang membenci Ali, maka Allah akan menyungkurkan mukanya ke dalam neraka. Dan Allah mewajibkan makhluknya untuk mencintai Ali. Apa ada hadis-hadisnya begitu? Allah wajibkan ya, semua makhluk ini untuk mencintai Ali. Dan Ali itu kalau ditimbang timbangannya itu akan lebih berat timbangannya daripada penduduk langit dan bumi. Dan barang siapa yang mencintai Ali, Allah akan menerima sholat dan puasanya. Dan ia Ali itu sederajat dengan para nabi. Bahkan Syiah yang ekstrim, Ali itu dianggap sebagai Tuhan. Jadi kalau melihat runtutan sejarah kesyirikan sejak masa Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada masa Rasulullah SAW, termasuk ada sekelompok Syiah, itu kalau dilihat dari cara berpikirnya itu hampir sama, berawal dari cinta lalu kemudian naik kepada hulu dan masuklah ke dalam syirik. Demikian kiranya kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya di Bogor saja, tapi sekitar 1 mingguan ini atau 2 minggu yang masuk berita juga di koran di daerah Bantul, tepatnya di Kecamatan Kasihan, tepatnya di Youth Center Ambarbilalu. Biasanya untuk kemah dari UPI Universitas PGRI Yogyakarta itu ke arah selatan, atau kalau dari Mualimin itu ke arah barat, terus kemudian ke arah selatan. Ternyata sudah ditempati oleh banyak orang pengungsi di Singara dari Timur Tengah. Kemudian kemarin ketika 10 Muharram merayakan perayaan Asyura, kemudian membuat resah warga dan kemudian berbagai macam ormas tentunya beserta aparat keamanan dalam tanda kutip menggutuk Youth Center Ambarbilalu. Tetapi yang luar biasanya Pak, di koran itu beritanya adalah kelompok, judulnya kelompok intoleran menggeruduk Ambarbilalu. Luar biasa. Jadi berbagai macam ormas dengan aparat keamanan itu di koran ya, itu menggeruduk Syiah, membubarkan kegiatan itu yang keluar di salah satu surat kabar di Yogyakarta yang cukup terkenal adalah kelompok intoleran menggeruduk Ambarbilalu. Nah, ini luar biasa sekali ya, antara media dengan kenyataan. Baik, kita masih punya waktu Bapak Ibu sekalian 30 menit selama setengah jam. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian jika ingin berdiskusi ataupun bertanya apapun
kepada Ustaz Ali Yusuf baik materi ini maupun mungkin materi yang lain. Kami persilakan. Satu, yang lain. Dua, ada lagi. Yusuf. Baik, dua dulu, silakan. Oh ya, tiga. Baik, tiga. Baik, Mas mohon tidak ada mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini dijelaskan bahwa tahapan-tahapan untuk mencapai kesirikan salah satunya adalah telah mahabbah adalah kultus seperti itu. Nah, kalau kita melihat ya saja berinteraksi tangga sebelah gitu. Kalau kita berinteraksi kepada orang yang mempunyai ilmu tinggi, ya saja Pak Kiai atau Abah Kiai gitu. Sampai mohon maaf bekas air minumnya sampai berbuat rebutan seperti itu. Bahkan kalau salaman gitu kan, salaman sampai dicium. Bahkan kalau dicium ya kurang mantap dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh seorang mungkin santri oleh seorang kayaknya ini termasuk dalam kategori putus seperti itu. Dan kemudian yang saya tanya lagi batasan apa saja kan kita mencintai seorang kiai atau misalnya ustaz atau seorang ulama apakah seperti itu kan? Karena saya pernah melakukan juga gitu kan. Jadi ada seorang ustaz yang ingin disalami kan, kalau misalnya ada juga yang disalami kalau mau dicium malah nggak mau seperti itu. Nah mungkin itu seperti itu. Ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Pak Jais ke sini dulu biar mikrofonnya dekat. Monggo. Masalah itu saat kita pada dia itu bukan Islam yang mengajarkan keputusan dalam hidup terhadap Sayyidina Ali. Makanya itu keluar dari Islam. Kenapa kok ada pernah saya dengar bahwa dia diusulkan sebenarnya kalau dia menjadi agama tersendiri supaya dia bebas melaksanakan agama, jadi mempunyai agama Islam, tapi nggak boleh agama Islam. Karena Islam itu kan agama tauhid, mengesahkan Allah. Jadi menjadi agama tersendiri. Sejauh mana ya dalam hal ini orang Muhammadiyah mengusulkan untuk mengagamakan Syiah sebagai agama tersendiri, sebagaimana Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sehingga atribut-atribut Islam saja sudah memang nggak boleh dia menggunakan nama Islam. Tapi dia memakai baju agama sendiri, namanya dia nggak tahu lah. Kalau memang itu Syiah ya Syiah saja. Saya sendiri ya itu aja pertanyaan. Terus ini masalah yang ujian dari apa? Artinya tidak boleh menguji apa? Surat ayat berapa? Ini kecenderungan orang ulama yang merasa alim atau pintar itu karena merasa eksklusif dan merasa dirinya layak diuji. Sehingga kadang-kadang apa yang ditanyakan oleh Mas sebelah ini menjadi dirinya sendiri menjadi merasa terhormat. Kalau nggak dihormati, nggak marah merasa gitu. Karena eksklusif, dia nggak membaur bahwa dia sama-sama umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Artinya sepandai-pandai apapun derajat manusia setelah Rasulullah nggak ada yang memang dia secara ulamaannya lebih tinggi, tapi secara statusnya sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Baik. Salam. Monggo Pak Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya itu ada pengajian dengan ustadznya dari Melati Pak. Nah,
di itu raja itu ada sapi-sapi dari wangi dan tidak dari wangi. Dan perbedaannya itu tadi sudah agak disinggung sama Mas tentang setelah selesai itu dia tuh urut falamat ciuman. Nah itu merasa berlebihan atau tidak? Terus sekarang dengan anak kecil itu misalnya TK atau SD itu juga salaman itu dicium sama gurunya. Kita aja kalau bisa anaknya sekolah pamit itu cium. Nah, ada bedanya enggak antara salaman santrinya dengan kiai cium dan anak kita pamit cium, itu ada bedanya enggak? Karena apa? Karena nanti kalau anak itu mungkin anaknya sukanya Pak Ali misalnya ya, nggak usah mencium gitu, kan tersinggung. Ya kalau anak itu tersinggung, wah saya tuh merasa kasih sayang kepada orang tua kok tidak boleh mencium. Atau begitu juga anak TK itu masuk itu nyium sama guru-gurunya, itu juga ada rasa kasih sayang. Kelihatannya begitu. Apakah itu antara santri dan anak-anak tadi itu memang perbedaannya kalau berlebihan atau itu memang ada pendidikan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya baik semua. Saya ingin jawab secara umum. Pertama, prinsip-prinsipnya cinta itu tidak dilarang dalam agama. Kita harus mencintai Allah, kita harus mencintai Rasul. Yang dalam buku Ustaz Yunar Ilyas itu kan ada mahabbatul ula, mahabbatul wusta, mahabbatul adna. Mahabbatul ula itu adalah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu tingkatan tertinggi. Lalu yang kedua, mahabbatul wusta. Mahabbatul wusta itu adalah cinta yang pertengahan. Cinta yang pertengahan itu adalah kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi mencintai selain Allah dan Rasulnya, seperti cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru kita. Itu boleh. Pertengahan. Itu pertengahan. Itu namanya cinta wusta yang pertengahan. Mencintai sesuatu yang diridhoi atau dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada anak dibenarkan oleh Al-Quran hadis. Kita cinta kepada guru kita juga dibenarkan oleh Al-Quran hadis dan seterusnya. Itu namanya cinta yang wusta. Yang ketiga itu disebutnya mahabbatul adna, cinta yang rendah, cinta yang paling bawah. Nah, cinta yang rendah itu adalah mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada guru tetapi melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada orang tua tetapi melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada anak tetapi melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang tadinya boleh itu bisa jadi menjadi tidak boleh, menjadi mahabbatul adna. Yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh para nabi, para rasul, seperti Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya. Tetapi ketika pilihan harus disembelih anaknya, Nabi Ibrahim tetap lebih cinta kepada Allah. Walaupun sayang kepada anaknya, kalau itu perintah dari Allah maka ya potong saja, laksanakan saja perintah Allah. Walaupun tentu di akhir kisahnya tidak seperti itu. Jadi yang pertama prinsip pokok, mencintai itu tidak dilarang dalam agama. Cinta kepada guru, cinta kepada siapapun, selama itu adalah dibenarkan oleh agama. Prinsip yang kedua di dalam mencintai itu, atau nanti maksudnya dengan hormat, ikroman, takrim, ya, takdim itu kepada ustadz kita, kepada guru kita. Betul, kita harus cinta kepada guru, harus hormat kepada guru. Saya sedikit ingin memberi contoh. Biasanya teman-teman kita di Nahdiyin kepada seorang guru, kepada seorang ustadz itu cinta, dan cintanya itu sangat cinta. Saking sangat cintanya bisa jadi diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang mungkin
beberapa tadi contoh disebutkan, itu sebetulnya bagian ekspresi bentuk kecintaan seorang murid kepada gurunya atau seseorang kepada ulama atau orang yang berilmu. Di Muhammadiyah itu kebalikannya, dan ini juga sebenarnya menurut saya ya, kritik buat kita sendiri dari sisi akhlak. Seorang murid dengan guru terkadang kurang menunjukkan ekspresi takdim atau penghormatan kepada seorang gurunya, itu sedikit berkurang. Jadi selenang boy atau segala macam dengan guru itu seperti dengan teman sendiri ya, dan seterusnya. Saya kira dari sisi akhlak seperti itu juga tentu itu juga tidak baik. Jadi kita, menurut saya, harus jujur bahwa kita pun dari sisi takdiman, ikroman terhadap guru-guru kita terkadang kurang. Tetapi teman-teman di Yahniin itu terkadang berlebihan. Itu sisi positif dan negatifnya. Nah, sisi negatifnya yang berlebihan itu khawatir terjebak kepada kultus itu. Jadi mencium seorang guru tidak apa-apa. Kalau tujuannya sekedar ikroman, sebagaimana seorang anak mencium orang tuanya, sebagaimana seorang murid TK tadi mencium gurunya, tidak apa-apa. Tetapi yang membedakan ciuman anak kepada orang tua dan ciuman seorang santri kepada ustadz, kiai atau ulama itu, nanti di situ yang membedakan adalah ada unsur niat dan keyakinan. Karena sebagian beberapa santri di pesantren-pesantren tertentu, di sana terdapat satu keyakinan kalau bisa mencium seorang guru akan mendapatkan berkah ini, berkah itu, akan bisa begini. Nah, disitulah letaknya yang menjadikan bisa berbahaya kalau dilanjutkan bisa menjadi guru. Tapi ketika anak mencium orang tuanya tidak ada unsur apapun, itu hanya ekspresi budaya orang Indonesia, hormat kepada orang tua dengan cium tangan. Kalau di Arab kan bukan cium tangan, Pak, saling mendekap itu. Jadi ini cium pipi kanan, pipi kiri, itu laki-laki dengan laki-laki, dan itu bukan homo, bukan. Jadi orang Arab kalau ketemu dengan sesama temannya saling berangkulan, itu budaya mereka begitu. Nah, kebetulan budaya Indonesia ya dengan cium tangan. Jadi sebenarnya cium tangannya itu sendiri itu tidak persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan itu ada unsur keyakinan. Kalau bisa mencium Pak Kiai, bisa mencium Pak Ustadz, nanti akan bisa mendapatkan ini, mendapatkan. Nah, disitulah unsur niat dan keyakinannya yang membedakan. Jadi sisi salamanya tentu tidak ada persoalan. Kemudian yang berikutnya, saya kira tadi hampir sama ya, 3 orang penanya tentang kaitan dari menghormat dan berlebih-lebihan. Nah, itu letaknya ya salah satunya lewat keyakinan itu. Kemudian juga nanti yang disebut kultus itu, orang kultus ini gini, cirinya itu ya, ukurannya itu adalah benar semuanya, pasti benar. Itu kalau sudah kultus, jadi cintanya sudah tinggi. Tidak mungkin guru saya salah, itu tidak mungkin. Wis to manut karo guru, wis to manut karo ulama. Maksum. Tidak mungkin gurumu itu ngajari yang buruk, tidak mungkin. Dah manut. Ya, betul. Toh kalau kamu salah, gurumu yang bertanggung jawab nanti di akhirat begitu. Nah, jadi kan sering dipaksakan seperti itu. Ya. Nah, di situ sebetulnya menurut saya itu bagian-bagian dari kultus itu. Padahal pesan ulama-ulama salaf termasuk Imam Syafi'i sendiri ya, yang menjadikan tokoh sentral bagi mayoritas umat Islam kan mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam pesan-pesannya juga sering mengatakan, ikutilah pendapatku jika pendapatku itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi jika pendapatku itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan pendapatku. Di situ untuk menunjukkan kebesaran hati Imam Syafi'i. Kalau memang ternyata ajaran Imam Syafi'i itu salah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan ikuti pendapatku. Ikutilah pendapat itu, karena pada dasarnya pendapat itulah juga termasuk pendapatku. Nah, silakan itu dicek tentang bagaimana perkataan ulama-ulama salaf dulu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hampir semuanya mereka berpesan hal yang sama. Tetapi kalau ada
di antara kita ada seorang ustaz, seorang ulama atau seorang kiai yang kalimat-kalimatnya seolah-olah kalau bukan belajar dariku itu mesti salahnya, itu sudah tanda-tanda kultus. Di Muhammadiyah, setahu saya, yang saya ikuti waktu di PUTM 4 tahun, hampir semua ustadz mengatakan hal yang sama. Kalau pendapat saya benar, ya silakan ikuti. Tapi jika pendapat saya itu salah, bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, jangan diikuti. Pesannya itu turun-temurun begitu, dan memang benar. Karena dalam manhajnya Muhammadiyah ditulisnya begitu. Ya, Muhammadiyah itu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Artinya patokannya begitu. Secara pribadi, ya, kalau memang dia punya landasan Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya tidak ada persoalan. Jadi jangan memaksakan untuk mengikuti figur-figur tertentu, karena boleh jadi dalam figur itu mungkin juga ada kesalahan. Tetapi yang baik ya seperti ya pesannya Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Ikuti pendapatku jika bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi jika kalian menemukan perkataanku bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Ikutilah pendapat yang benar itu, karena pada dasarnya itulah mazhabku. Kemudian yang berikutnya, sebagian mengatakan mencium tangan ulama, guru, ustadz kita itu karena berlandaskan kepada dalil al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau dulu kita bisa mencium tangan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat tentu kita tidak bisa mencium lagi, maka sebagai penggantinya adalah para ulama itu. Berarti kita cinta Nabi, ya kita ciumlah tangan para ulama dan seterusnya. Muhammadiyah mengakui hadis itu benar adanya, tetapi dalam pemaknaannya kalau di Muhammadiyah itu bukan demikian. Ya, saya juga mendapatkan penjelasan dulu waktu belajar. Sama, al-ulama warasatul anbiya itu yang ditanamkan kepada Muhammadiyah. Kalian itu di PUTM pendidikan ulama tarjih. Ulama itu harus melanjutkan misi dakwah para nabi, para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Ulama itu pewaris para nabi, berarti harus melanjutkan dakwah nabi dan rasul yang menegakkan tauhid. Karena kalian itu akan menjadi ulama-ulama. Ulama itu pewaris para nabi, para rasul. Nabi dan rasul itu tantangannya berat, akan mendapatkan cemoohan dan seterusnya. Maka kalian kalau jadi ulama harus siap, karena kalian akan menjadi pewaris para nabi. Mungkin tantangan dan cemoohan itu akan menimpa kepada kalian nanti kalau sudah menjadi ulama. Nah justru di Muhammadiyah dimaknanya begitu. Tapi mungkin di luar Muhammadiyah dimaknainya untuk alat legitimasi, untuk mencium, untuk menghormati, dan sekali-kali jangan kamu bertentangan dengan aku, karena kalau kamu bertentangan dengan aku, kewalat kamu. Aku ini pewaris para nabi. Lalu yang kedua, ya ulama itu sendiri juga susah. Ulama yang mana yang harus diikuti? Muhammadiyah juga punya ulama. Apa Muhammadiyah nggak punya ulama? Ya? Ada banyak. Di Muhammadiyah ada ulama, di Persis ada ulama, di NU ada ulama. Lalu kalau begitu ulama mana yang harus diikuti? Jadi sebenarnya kita pun tidak anti ulama, tidak. Kita juga mengikuti ulama, kita menghormati ulama. Tetapi ulama yang menurut kita dianggap sebagai ulama, karena ulama itu kan ukurannya juga susah dan banyak sekali. Jadi hadisnya benar, tetapi pemaknaannya berbeda. Kemudian yang terakhir, kaitan tentang Syiah, saya kira sikap Muhammadiyah sudah jelas. Ini salah satunya pandangan Muhammadiyah tentang Syiah. Muhammadiyah meyakini hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesucian imam-imam dalam ajaran Syiah. Jadi sebetulnya sudah jelas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan selain Nabi Muhammad maksum, ya sebenarnya sudah berbeda, sudah salah. Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak menunjuk siapapun pengganti beliau sebagai khalifah. Kekhalifahan setelah beliau diserahkan kepada musyawarah umat. Jadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman
dan Ali itu adalah sah semuanya. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep Rafidah Syiahnya dan seterusnya Pak ya. Jadi pada dasarnya ya, prinsipnya sudah jelas ya kalau pandangan Muhammadiyah tentang Syiah itu. Adapun persoalan apakah Syiah menjadi agama ataukah tidak, yaitu memang tidak sesederhana memang solusinya, apalagi sudah bercampur dengan banyak kepentingan, banyak hal dengan singgungan dengan politik, kepentingan dan selainnya, itu akan menjadikan semakin susahnya, semakin beratnya tantangan dakwah ini. Saya kira kalau sikapnya ya seperti itu. Demikian mungkin beberapa tanggapan saya, mudah-mudahan sudah bisa terjawab semua. Baik, sedikit saya menambahkan pertanyaan kedua Bapak. Mungkin saya tidak pernah menceritakan ke hadapan teman-teman sekalian. Jadi pada suatu ketika sholat Jumat di Masjid Kampus UGM itu khotibnya adalah Buya Yunahar. Setelah selesai khutbah, kemudian transaksi sekitar lewat takbir, kemudian itu sambil ngobrol dengan takbir, Pak Yunahar menjelaskan kenapa sampai saat ini yang namanya Muhammadiyah tidak bersikap tegas mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat atau Syiah itu bukan Islam. Jawaban dari Pak Yunahar singkat adalah karena di Muhammadiyah belum semuanya sepakat bahwa Syiah itu sesat. Itu jawabannya Pak Yunahar. Jadi kalau semuanya belum sepakat, maka tidak berani Muhammadiyah mengeluarkan fatwa itu. Bahkan Pak Yunahar mengatakan ketika saya berbicara tentang kekeliruan Syiah pun, itu sudah banyak sekali orang-orang Muhammadiyah yang menuduh saya dalam tanda kutip Wahabi, dalam tanda kutip radikal, dalam tanda kutip ini itu dan lain sebagainya. Padahal saya baru berbicara sedikit tentang Syiah. Itu jawabannya dari Pak Yunahar, karena belum semuanya sepakat tentang kesesatan Syiah.